Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mama Zidni. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia ya. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Untuk yang lagi dalam kesulitan, semoga dipermudah segala urusannya ya teman-teman. Dan untuk yang lagi mencari rezeki atau lagi bekerja, semoga dilancarkan rezekinya dan tetap semangat ya untuk beraktivitas. Untuk para pejuang garis 2, semoga lekas diberi momongan, diberi anak yang soleh dan solehah ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, masih bisa share kegiatan saya sehari-hari. Dan untuk kali ini saya nggak berkegiatan di rumah ya teman-teman, tapi untuk kali ini saya beraktivitas di luar atau berkegiatan di luar. Jadi karena ini lagi musim liburan sekolah dan anak saya itu ngajakin ke kota tua ya teman-teman, ya udah jadi saya mau ke sana. Dan ini saya memakai atau menggunakan kereta api ya teman-teman, atau KRL. Jadi dari rumah itu naik motor dan nyampe stasiun itu dititipin ya. Dan ini saya melalui stasiun Kranji ya teman-teman, dan itu tadi aksesnya itu pakai kartu, dan setiap kartunya itu diisi Rp10.000 ya teman-teman. Jadi murah meriah. 10.000 itu untuk PP ya teman-teman, pulang balik gitu maksudnya. Dan ini singkat cerita udah sampai di stasiun kota ya teman-teman. Dipercepat aja ya. Ya biar kalian itu nggak bosen ya nonton video saya ini, karena agak panjang sedikit ya teman-teman, lebih dari biasanya karena saya jarang-jarang ya bikin video panjang ya teman-teman. Nah ini kita udah keluar dari stasiun kota ya teman-teman, ini mau menuju ke kota tuanya. Jadi jarak antara stasiun sampai ke kota tuanya itu hanya sedikit ya teman-teman, atau deket banget gitulah ya. Dan di depan stasiun kotanya itu udah kelihatan ya kota tuanya itu. Jadi kita jalan kaki aja sebentar dan sambil menikmati suasana di sekitar kota tuanya itu ya teman-teman. Nah ini masih di depan stasiun kotanya, jadi di sepanjang jalan ini banyak orang berjualan jajanan gitu ya teman-teman, seperti kalian lihat. Nah ini kita mau nyebrang ya teman-teman, jadi cuman di seberang jalan aja. Nah itu ya udah kelihatan ya teman-teman dari depan stasiun kotanya. Nah ini rame banget ya suasananya, padahal saya itu ke sininya itu atau ke kota tuanya itu pas hari kerja ya teman-teman, sengaja. Karena kalau hari Minggu atau Sabtu Minggu itu pastinya padat ya teman-teman. Ini aja saya ngambil hari biasa itu padat banget di keretanya. Tadi pas awal naik kereta itu masih sedikit ya, pas sampai di daerah Manggarai itu padat banget. Jadi kita transit ya teman-teman keretanya dari stasiun Kranji, dan kita transit di Manggarai, kemudian dilanjutkan ke stasiun kota. Nah ini sesampainya di kota tua, jadi ini belum sampai di tempatnya sih sebenarnya, baru berjalan beberapa kilometer ya, atau beberapa meter gitulah ya dari stasiun kota. Jadi anak saya itu minta es krim ya, karena ngelihat ada yang bawa es krim, jadi kita jajan dulu tadi, beli es krim. Nah ini dilanjut lagi, udah sampai ya di kota tuanya. Beginilah kondisinya ya teman-teman, luas banget, dan itu ya kelihatan gedung-gedung masa lalu gitu ya teman-teman. Jadi ini peninggalan sejarah zaman dahulu ya, sejarah Batavia gitu teman-teman. Tapi kita nggak memasuki semua gedung ya teman-teman, hanya satu gedung aja yang kita masukin, karena nggak mungkin juga ya, waktunya pasti lama kalau kita masukin semua gedungnya. Dan saya itu hanya masuk di gedung seni rupa aja ya teman-teman. Kalau untuk yang lain enggak ya, karena udah terlalu capek juga. Dan ini kita lagi jalan-jalan di seputar halamannya aja, jadi itu ada sempat foto-foto juga ya tadi, cuman nggak saya masukin di video ya teman-teman. Nah ini juga para pengunjungnya lagi foto-foto juga. Nah ini saya mau masuk ke gedung seni rupa ya teman-teman. Tadi itu saya lagi beli tiket. Jadi untuk pelajar itu tiketnya hanya Rp5.000 aja ya teman-teman, murah meriah. Dan untuk saya itu orang dewasa itu 10.000. Jadi kita bertiga itu bayar 20.000 ya teman-teman. Yang pelajar itu 2 anak, jadi 10.000, saya 10.000. Jadi totalnya 20.000 ya teman-teman untuk masuk ke gedung seni rupa ini.
Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video, saya mau ucapin terima kasih buat yang sudah klik video ini, dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah menyempatkan waktu dan kuotanya ya teman-teman. Terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini, karena tanpa support dan dukungan teman-teman semua, channel saya nggak mungkin berkembang ya sampai saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah share video saya di tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda ya. Amin. Dan untuk yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya dari saya Mama Zidni, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki yang tinggal di Bekasi ya teman-teman. Dan jika teman-teman berkenan, boleh ya share video saya di tab komunitasnya atau di sosial media yang teman-teman punya. Untuk yang belum subscribe, boleh ya teman-teman di subscribe dulu channel saya ini, biar saya itu makin semangat ya untuk bikin video baru dan juga upload video baru. Terima kasih. Nah, lanjut ke video lagi ya teman-teman. Ini saya udah memasuki gedung seni rupa. Tadi di awal di awal pas mau pintu masuk itu ada meja resepsionis gitulah ya, dan ini kita udah di dalamnya. Dan di dalamnya itu tadi ada pernak-pernik atau lukisan-lukisan ya teman-teman. Jadi di area sini tuh kebanyakan lukisan-lukisan zaman dulu ya teman-teman, ya namanya juga gedung seni rupa ya, pasti isinya ya seputar lukisan, terus gambar-gambar, terus pernak-pernik gitulah ya, kayak patung-patung. Tadi juga di awal mau masuk itu ada patung ya teman-teman. Nah ini ya lukisan-lukisan kota Jakarta gitu ya teman-teman. Gambarannya gitu maksudnya. Nah ini rata-rata yang kesini tuh para mahasiswa ya teman-teman. Tadi pas di pas pembelian tiket itu mereka nyebutin mahasiswa gitu. Jadi mungkin mereka itu jurusannya seni rupa juga ya. Jadi mereka kayaknya antusias banget untuk melihat melihat lukisan-lukisan tersebut itu ya teman-teman. Nah ini ya di dalamnya ada patung-patung juga, tapi kita nggak keliling semuanya ya teman-teman karena udah capek kayaknya ya. Ini tuh luas banget ya teman-teman, padahal dari depan itu nggak terlalu gede ya, nggak yang kelihatan lebar banget, tapi di dalamnya itu ternyata luas ya teman-teman. Jadi kita nggak memasuki semuanya ya, atau memasuki ruangannya semuanya. Nah ini ya rata-rata semuanya isinya tuh lukisan dan penjelasannya mungkin ya. Cuman saya nggak baca ya teman-teman karena tulisannya kecil-kecil, jadi kurang jelas ya untuk dibaca. Jadi ya kurang kelihatan banget gitulah ya teman-teman. Ini saya perlihatkan aja suasananya. Ini tuh di area atas ya teman-teman. Jadi tempat ini tuh bagus ya buat para pelajar baik SD, SMP maupun SMA, dan juga para mahasiswa tentunya ya teman-teman. Dan buat para pencinta lukisan atau pecinta seni itu juga pastinya sangat bagus dan banyak ilmunya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka seni rupa bisa main ke sini ya teman-teman. Jadi banyak ilmu yang bisa diambil. Kalau untuk saya kurang ya teman-teman, cuman karena anak saya itu penasaran seperti apa seni rupa itu, jadi ya udah kita masuk, dan alhamdulillah mereka agak sedikit senang gitu ya teman-teman, jadi lebih tambah pengetahuan gitu. Nah ini singkat cerita kita udah sampai di luar lagi ya teman-teman, karena udah capek di dalam, dan tadi juga sempat duduk-duduk ya karena udah capek keliling-keliling. Nah ini kita mau cari makan ya teman-teman. Jadi ini tuh di gedung kantor pos ya teman-teman, dan di depannya itu ada kayak kantin seperti ini. Ini tuh buat makan-makan gitu ya, dan juga cemil-cemilan itu ada di sini semua ya teman-teman, dan harganya pun terjangkau. Dan karena kita itu tadi udah makan nasi pas paginya itu, jadi kita pas makan siangnya itu hanya beli mie aja ya teman-teman, yang yang lebih praktis aja. Kayaknya kalau jalan-jalan makan nasi itu kurang sedep gitulah ya. Jadi pilihan kita itu beli mie ya teman-teman, mie rebus dan juga pop mie gitu. Nah ini dilanjut lagi, tadi untuk makannya nggak saya videoin ya teman-teman. Ini udah selesai makan, ini mau sholat dulu ya teman-teman. Dan habis sholat itu kita keliling lagi, lihat-lihat gedung-gedung yang lain ya teman-teman, tapi hanya di depannya aja. Dan ini masih di depan
halaman kantor pos ya teman-teman, atau di sebelahnya gitu. Dan ini ada bangunan bersejarah atau apa sih namanya ya, rel kereta zaman dulu gitu teman-teman maksudnya. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya salah sebut, kadang kita bingung ya mau nyebutnya itu apa. Ya intinya itu benda-benda bersejarah ya teman-teman. Jadi anak saya tuh suka banget ya ngeliatin benda-benda bersejarah seperti ini ya teman-teman. Apalagi yang berhubungan sama transportasi, dia itu suka banget. Dan di sini dia itu lama ya teman-teman ngeliatinnya. Kalau kata dia itu bagus banget lah ya. Nah ini ada juga spot foto-foto gitulah ya teman-teman. Dan itu ada orang yang pakai baju kayak tentara gitu, tentara zaman dulu ya teman-teman. Ini tuh apa ya, kita bayar seikhlasnya aja. Cuman anak saya nggak mau ya, katanya malu mau foto-foto, jadi ya udah kita hanya ambil video aja ya teman-teman. Dan buat kalian yang lagi bingung mau jalan-jalan kemana untuk mengisi liburan sekolah anak-anak, kalian bisa kesini ya teman-teman, terutama yang area Jabodetabek. Jadi ini tuh wisata yang murah meriah ya teman-teman. Dan masuknya itu hanya Rp5.000 ya kalau ke gedung-gedungnya, terutama gedung seni rupa ya teman-teman. Kalau untuk gedung yang lain saya kurang paham karena saya nggak masuk ya teman-teman. Ya pokoknya ini recommended lah ya buat jalan-jalan keluarga, jalan-jalan murah meriah ya teman-teman. Nah ini kita udah arah pulang ya teman-teman, karena udah sore juga, udah duduk, dan biar nggak kehujanan di jalan ya teman-teman. Tapi ya pas di stasiun Kranjinya kita kehujanan ya teman-teman, jadi sempat neduh sebentar. Nah ini udah sore tapi masih banyak pengunjungnya juga ya teman-teman, karena kalau di sini tuh lebih rame itu sore hari ya, sore menjelang malam gitu lebih rame. Cuman karena kita jauh jadi nggak berani ya kalau pulang malam gitu ya teman-teman, kecuali bawa kendaraan sendiri. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil biarpun sedikit. Ambil yang baiknya dan tinggalin yang buruknya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan di video saya yang sederhana ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.